Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-405. Hadis yang ke-405. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Amr bin As yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu laili fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dia dulu selalu melakukan sholat malam, kemudian dia meninggalkannya. Kata Al-Hafidh, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Pesan Rasulullah itu, jangan engkau seperti si fulan, yang mana si fulan itu dulunya dia rajin menghidupkan malam dengan sholat,
kemudian dia meninggalkan sholat malam itu. Jadi jangan menjadi orang yang tertinggal dari melakukan suatu amalan yang biasa dia lakukan. Maka di sini ada beberapa faedah penting yang terkait dengan hadis ini. Yang pertama, hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan melakukan dan memelihara sholat malam. Karena sholat malam ini adalah sholat yang sangat penting. Di antara sholat-sholat sunnah yang paling dijaga dan diperhatikan oleh Rasulullah. Maka jangan menjadi seperti orang yang dulunya dia menjaga sholat ini, kemudian dia meninggalkannya sama sekali. Artinya dia kehilangan dari melakukan amalan yang sangat utama. Maka dari itu kita katakan bahwa hadis ini, faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat malam. Sholat malam itu sangat utama, sangat tinggi kedudukannya, dan dia mengandung keutamaan yang agung. Sebab itu telah berlalu kita katakan bahwa di antara para ulama-ulama atau para imam-imam madhab, ada di antara mereka yang tidak menerima persaksian seseorang yang meninggalkan sholat malam terus-menerus. Jadi kalau misalnya di persidangan ada orang yang mau menjadi saksi, namun ternyata dia ini meninggalkan sholat malam terus-menerus tanpa utur, maka persaksiannya tidak akan diterima oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Naam. Demikian pula sebahagian dalam madhab Hanafi. Maka dari itu cukuplah hal ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan melakukan sholat malam itu. Dan di antara keutamaan sholat malam itu tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Salam. Ya, ini dia mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afshus salama, wa at'imut ta'ama, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'ama, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah hubungan silaturrahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kalian di malam hari ketika manusia sedang tidur. Niscaya tadkhulul jannata bisalam, akan dikatakan kepada kalian bahwa masuklah surga dengan selamat. Jadi kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, salah satu pendalilan di sini adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari sementara manusia itu sedang tidur. Nah, ini beberapa hal yang mempunyai keutamaan, dan di antaranya Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan salat malam. Niscaya keutamaannya apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Pertanyaan, apakah sholat malam ini boleh
dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur, harus setelah tidur? Maka jawabnya, di antara sekian pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, maka sama sekali tidak ada nas yang tegas yang mengatakan bahwa di antara syarat melakukan sholat malam itu harus tidur terlebih dahulu. Ya, bisa saja dia sholat malam sebelum dia tidur, kemudian dia tidur, bisa saja, karena tidak ada syarat. Apalagi sholat witir, di mana waktu sholat witir itu sejak dari selesai isya sampai sebelum terbit fajar. Ya, maka dia bisa kerjakan di awal waktu sebelum dia tidur, dia bisa laksanakan di tengah waktu, atau dia juga bisa laksanakan di akhir waktu. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwasanya para ulama mengatakan barang siapa yang terbiasa melakukan suatu amalan lalu dia meninggalkannya dengan sengaja, maka makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Atau makruh hukumnya orang yang meninggalkan suatu amalan yang telah terbiasa dia lakukan. Ya, misalnya dia itu biasa lakukan sholat duha terus menerus, lalu suatu ketika dia tinggalkan sholat duha sama sekali tanpa ada udzur, maka yang demikian ini adalah perkara yang tidak disukai, makruh hukumnya. Begitu juga orang yang punya kebiasaan dalam melakukan suatu amalan, misalnya dia punya kebiasaan itu berwudu sebelum tidur, dia sudah lakukan terus menerus dan dia pelihara amalan ini, maka di kemudian hari dia meninggalkannya tanpa udzur. Dia apa? Meninggalkannya tanpa udzur. Maka ini makruh hukumnya. Ya. Nah, maka di sini ada isyarat untuk memelihara amalan-amalan sunnah yang telah terbiasa dilakukan oleh seseorang. Ya, seorang dia terbiasa melakukan suatu jenis amalan sunnah, maka dianjurkan bagi dia untuk memeliharanya, sebagaimana dimakruhkan bagi dia untuk meninggalkannya sama sekali tanpa udzur. Ya, misalnya puasa Senin Kamis, atau dia punya kebiasaan belajar atau baca Quran setiap ba'da maghrib, atau baca Quran setiap selesai subuh sampai matahari terbit, atau punya kebiasaan baca Al-Quran sebelum tidur sampai dia tidur, ya, waktu dia tidur, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik ini dia harus jaga. Sangat dianjurkan bagi dia untuk menjaganya, memeliharanya, sebagaimana makruh bagi dia untuk meninggalkan kebiasaan yang baik ini tanpa ada udzur yang syar'i. Ya. Ya, kenapa? Karena kalau sekiranya ada udzur yang syar'i sehingga dia meninggalkan amalan yang baik tersebut, maka dia akan dicatat mendapatkan amalan itu saja walaupun dia tidak melakukannya. Karena dia memang telah terbiasa melakukan amalan itu, hanya dia berhenti melakukannya karena udzur yang syar'i. Ya. Nah. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar di akhir malam. Nah, ini sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang menerangkan akan hal tersebut, yaitu seorang itu dia dianjurkan bagi dia untuk melakukan doa beristighfar di akhir malam. Nah, waktu itu adalah waktu yang sangat utama doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis ini, bahwa
amalan yang dicintai di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Sebagaimana datang dalam riwayat ya, yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul amal ila Allah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit. Tapi dia konsisten. Sebab itu kalau kita baca keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah dalam Fathul Bari dalam bab ini, maka kita dapati ada riwayat-riwayat dari para salaf yang mengatakan bahwa seseorang yang dia belajar satu malam atau satu hari satu lembar buku, itu lebih baik bagi dia kalau dia lakukan terus menerus dibandingkan dengan orang yang belajar satu malam satu buku 300 halaman misalnya, dia tamat tapi satu kali itu saja, besok lusa tidak lagi ya. Dia memang satu kali belajar banyak tapi sudah selesai, besok tidak lagi, lusa tidak lagi, dan seterusnya tidak lagi. Orang ini tentu tidak lebih baik dari orang yang belajar sedikit demi sedikit tetapi kontinu, satu lembar demi satu lembar, begitu juga dia menghafal satu ayat demi satu ayat tapi terus menerus begitu. Lebih baik daripada orang yang sekali menghafal satu lembar atau dua lembar tetapi itu saja, satu bulan, satu tahun bahkan dia tidak menghafal lagi. Nah, maka lagi-lagi kita diingatkan dengan hadis ini, yaitu bahwa amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun amalan itu sedikit. Nah, ya kenapa? Karena amalan itu masing-masing amalan itu punya ujian. Masing-masing amalan itu punya ujian. Seorang kalau dia beramal satu kali semua, maka ujian-ujian dari masing-masing amalan yang banyak itu datang, dikhawatirkan dia tidak sanggup, maka dia futur, dia lemah, dia berhenti, jadi malas dalam beramal. Maka begitu juga dalam belajar. Para ulama mengatakan kepada kita bahwa belajar itu bitadarruj. Belajar itu tadarruj, yaitu kontinu walaupun sedikit, terus menerus. Sehingga man akhada ilma jumlah dahaba minhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu satu kaligus begitu, maka ilmu itu pun akan pergi meninggalkan dia juga sekaligus. Ya, dia belajar sekaligus, maka ilmu juga akan pergi sekaligus. Gampang lupa, gampang capek, gampang lemah dalam beramal. Ya, nah. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Berwitirlah kalian wahai ahli Al-Qur'an. Ini berwitirlah kalian wahai ahlul Qur'an, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah witr, ganjil,
yuhibbul witra, dan Allah menyukai yang ganjil. Kata Al-Hafidz, rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadits ini diriwayatkan oleh yang 5 dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimana wa rahimahullah. Hadits ini dinyatakan sahih oleh Al-Allamah Albani rahimana wa rahimahullah di dalam ta'liq beliau terhadap sahih Ibnu Khuzaimah. Dan begitu pula hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Muhammad Hizam hafidhana wa hafidhahullah di dalam Fathul Alam. Begitu pula dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Basam di dalam Tawdihul Ahkam. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam beramal. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, memotivasi untuk melakukan sholat witir itu dengan perintah, yaitu autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Berwitirlah kalian wahai ahlul Quran, karena sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, yuhibbul witra, dan Allah menyukai yang ganjil. Maka di sini dengan hadis inilah kemudian sebahagian para ulama menetapkan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib, sebagaimana di dalam pendapat Hanafiyah, yaitu di dalam madhab Hanafi. Mereka mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan di situ, autiru, berwitirlah kalian. Ya, padahal telah maklum di dalam kaidah usul fikih bahwa al-amru lil wujub, perintah, hukum asal perintah itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dalam perintah itu wajib. Ya. Sampai datang keterangan-keterangan yang mengatakan dia bukan wajib, yang memalingkan dia dari kadar perintah wajib itu kepada perintah yang bersifat mandub atau sunnah. Ala kulli hal, para ulama yang lain yang berseberangan dengan madhab Hanafi mengatakan bahwasanya sholat witir itu bukan wajib. Mereka mengatakan bahwa perintah di sini adalah perintah yang bersifat anjuran, bukan perintah yang bersifat wajib, berhubung karena ada hadis-hadis lain yang menetapkan bahwa sholat wajib itu hanya ada 5, ya, yaitu sebagaimana datang dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya bahwa suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, maftaradallahu alayya minas salah. Wahai Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari perkara solat ini? Solat wajib ini apa begitu? Kata Rasulullah, as-salawatul khams, solat 5 waktu. Illa antatawwa, kecuali kalau kau mau tambah dengan solat sunnah. Ya. Maka dari situ para ulama menetapkan bahwa sholat wajib itu 5 waktu, sholat maktubah di luar daripada sholat maktubah itu adalah sholat sunnah. Ya. Dan diantaranya juga hadis-hadis yang lainnya, sehingga pendapat yang kuat diantara pendapat para ulama bahwa sholat witir itu bukanlah wajib, tetapi sunnah yang sangat ditekankan untuk diperhatikan dan dijaga. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwasanya sholat witir adalah merupakan kebiasaan ahlul Quran, yaitu kebiasaan orang-orang saleh. Ahlul Quran itu, kata para ulama, bukan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, bukan.
Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafidhana wa hafidhahullah di dalam syarah beliau terhadap Fadlul Islam, itu beliau menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang membaca dan beramal dengan Al-Quran. Ya, walaupun dia baca Al-Qurannya belum terlalu bagus, walaupun dia tidak hafal Al-Quran, dia hafal sebahagian saja atau beberapa surat saja, tetapi dia orang yang komitmen beramal dengan Al-Quran, maka dia inilah yang dimaksudkan dengan ahli Al-Quran. Ya, jadi ahli Al-Quran itu bukan orang-orang yang juara di perlombaan tilawatil Quran, ya, bacaan Al-Quran atau musabaqah, ya, hafalan Al-Quran dan seterusnya, tidak, bukan itu semata-mata. Atau orang yang baca Quran sampai nangis-nangis, bukan itu ahli Quran semata-mata. Tapi ahli Quran itu adalah orang yang beramal dengan Al-Quran, orang yang mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah, itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlaknya Al-Quran. Artinya Rasulullah itu menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan beliau. Ya, inilah ahli Al-Quran. Dan orang yang melakukan seperti ini adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, karena dengan ilmu itulah dia beramal dengan Al-Quran. Maka yang dimaksudkan dengan ahlul Quran itu adalah orang yang berilmu, yaitu ahlul ilmi yang menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya, atau dengan kata lain dia beramal dengan Al-Quran. Maka kita katakan sholat witir adalah merupakan kebiasaannya orang-orang saleh, yaitu dari kalangan ahlul Quran. Naam. Kemudian yang berikut, di dalam hadis ini ada penetapan sifat mahabbah bagi Allah, yaitu Allah itu punya sifat cinta. Jadi Allah mencintai. Ya, disebutkan di situ dalam hadis, yaitu apa? Innallaha witrun yuhibbul witrah. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai apa yang ganjil. Maka Allah itu mempunyai sifat kecintaan, sifat kecintaan bagi Allah tabaraka wa taala. Ya, sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah. Tanpa membayangkan bagaimana kecintaan Allah itu apakah mirip dengan kecintaan sesama makhluk, atau tanpa membayangkan atau melakukan takyif, ya, mempertanyakan bagaimana kecintaan Allah, atau mentamtsilkannya, menyerupakan sifat cinta Allah ini sama dengan makhluk, atau memalingkannya, takwil, mengatakan oh itu bukan cinta yang dimaksudkan itu adalah demikian dan demikian, misal, ya, tidak demikian, tidak begitu, ya. Oleh sebab itu ahlu sunnati wal jamaah as-salafiyun, mereka menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah, adanya sifat kecintaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan zahir hadis, yaitu fa innallaha witrun yuhibbul witrah. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai, mencintai yang ganjil. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ibnu Umar salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau adalah anak sahabat Nabi,
yaitu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar adalah sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki kecerdasan di antara para sahabat ketika itu, sahabat yang walaupun usia beliau ketika itu masih kecil, tetapi beliau sangat terkenal sekali dengan orang sebagai orang yang sangat perhatikan dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika Rasulullah wafat itu, Ibnu Umar ini pakai sandal dari kayu terus menerus, namanya terompah. Sampai-sampai ditanyakan, kenapa kamu pakai sandal ini terus menerus? Kata Ibnu Umar, demikianlah karena saya melihat Rasulullah memakai sandal ini, maka saya pun pakai sandal ini. Ya, begitu juga warna pakaian yang dipakai oleh Rasulullah, imamah, sorban Rasulullah dan seterusnya. Padahal ini hal-hal yang mubah, ya, hal-hal yang mubah. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma adalah orang yang paling terkenal, paling mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam hal-hal yang mubah, ya, walaupun dalam hal-hal yang mubah. Beliau berkata, ij'alu akhir salatikum. Beliau berkata bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salat lail kalian, salat malam kalian itu adalah witir. Atau dengan kata lain, jadikanlah salat witir sebagai akhir salat malam kalian. Ya. Naam. Kata Al-Hafidh muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini Rasulullah memerintahkan bahwasanya ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah salat witir sebagai akhir dari salat malam kalian. Maka perintah di sini datang dalam bentuk perintah. Yang kita ketahui berlaku di dalam ilmu usul bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dalam perintah itu wajib. Tetapi kita tidak katakan bahwa sholat witir di akhir daripada sholat malam itu wajib. Kita tidak katakan demikian karena ada hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan sholat witir itu beliau ada lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Jadi akhir sholat malam beliau itu bukan sholat witir, ya. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi itu kalau sholat witir dengan 9 rakaat itu maka beliau duduk tasyahud awal pada rakaat ke-8, tasyahud akhir pada rakaat ke-9, lalu beliau salam, kemudian beliau lakukan 2 rakaat ringan lagi dalam keadaan duduk, ya. Dan begitu pula hadis-hadis yang lain. Maka hadis-hadis perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tafsir atas perintah beliau, menunjukkan kepada kita bahwa apa yang beliau perintahkan dalam hadis ini, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah salat witir sebagai akhir salat malam kalian, itu tidak bersifat wajib. Kenapa? Karena Nabi melakukan perbuatan yang berbeda dari apa yang beliau perintah. Kalau seandainya perintah ini bersifat wajib, maka tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat witir. Iya. Nah, maka perintah di sini perintah bersifat yustahab, bersifat disukai, bersifat sunnah. Nah, maka dari itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa sholat witir itu bisa dilakukan di awal waktu, bisa dilakukan di akhir waktu, atau bisa dilakukan di pertengahan waktu. Sebab itu ada suatu bab fikih. Ada suatu bab fikih itu yang berbicara bahwa apakah hukumnya seseorang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat witir. Padahal Rasulullah mengatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witrah. Jadikanlah akhir dari sholat malam kalian itu adalah sholat witir. Bagi para ulama yang mengatakan bahwa perintah di sini bersifat wajib, mereka mengatakan tidak ada lagi sholat sunnah setelah sholat witir. Karena dan tidak boleh sholat witir dilakukan lebih awal daripada sholat sunnah malam yang lainnya.
Adapun para ulama yang mengatakan perintah ini bukan perintah yang bersifat wajib, mereka mengatakan perintah ini bersifat anjuran. Artinya kalau dia menutup seluruh sholat malam dengan sholat witir, ini afdol. Ini afdol. Tapi kalau dia melakukan sholat witir di awal waktu, kemudian dia melakukan sholat lainnya setelah itu, maka ini boleh-boleh saja. Ya, sebab itu di dalam sebahagian madhab fikih itu ada dikenal satu pembahasan khusus, yaitu bagaimana seseorang kalau dia sudah melakukan sholat witir di awal waktu, lalu dia bangun sholat malam. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia melakukan sholat witir lagi, atau dia tidak melakukan sholat witir, atau dia batalkan sholat witir yang pertama sudah dilakukan di awal waktu itu, kemudian baru nanti dia lakukan sholat witir ulang di akhir waktu. Ya, nah, ala kulli hal nanti kita sebutkan pada pembahasannya pada hadis berikut, yaitu hadis Talak bin Ali radhiyallahu taala anhu. Tetapi di sini kita katakan pada hadis ini, perintah yang ada di dalam hadis ini tidaklah bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran. Nah, dan ini bersifat utama, ya. Sesuatu yang dianjurkan itu utama, ada keutamaan. Dia mempunyai keutamaan, makanya dia dianjurkan. Ya. Nah, kemudian yang berikut, lagi-lagi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat malam, yaitu terkhususnya adalah sholat witir. Terkhususkan sholat witir. Nah, selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, wa an Talak bin Ali radhiyallahu anhu qala, dari Talak bin Ali yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah, tidak boleh atau tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam, atau tidak boleh melaksanakan witir dua kali dalam satu malam. Kata Al-Hafidz, rawahu Ahmad wa tsalatsah wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah dan tsalatsah yang tiga, yakni An-Nasai, Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai. Naam. Kata Al-Hafidz, hadis ini diriwayatkan oleh yang tiga. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada sholat witir dua kali dalam satu malam. Nah, jadi kalau satu malam itu seseorang dia sudah melakukan sholat witir, maka dia hanya dibolehkan melakukan sholat witir satu kali saja. Nah, sehingga para ulama mengatakan kepada kita bahwa kalau seseorang dia sudah melakukan sholat witir di awal waktu, lalu dia tidur, karena tadinya dia ini orang yang khawatir tidak bisa bangun di malam hari,
lalu dia sholat witir di awal waktu dengan harapan ya sudah, kalau dia tidak bangun ya sudah sholat witir. Tapi kalau dia bangun nanti dia sholat malam lagi, maka dia terbangun di malam hari. Begitu dia bangun, dia pengen lakukan sholat malam, sholat tahajud. Apa yang harus dia lakukan? Maka di dalam sebahagian madhab fikih itu mereka mengatakan dia batalkan witirnya yang pertama. Jadi kalau tadi dia lakukan sholat witir itu 3 rakaat, berarti dia bangun di malam hari ini, sebelum dia lakukan sholat yang lain dia lakukan 1 rakaat dulu, supaya witir yang tadi 3 itu jadi 4 dengan 1 ini, maka witirnya batal. Ya. Nah, baru kemudian dia sholat malam yang lain, setelah itu baru dia tutup dengan witir. Dengan demikian tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya. Dan witirnya dilakukan di akhir daripada sholat malam. Pendapat yang kedua, di antara pendapat para fuqaha, dan ini dipegang oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali, bahwasanya tidak ada pembatalan witir. Karena pembatalan witir itu adalah ijtihadiyah fiqhiyah yang tidak berlandaskan pada nas. Yang ada, ya dia lakukan sholat malam saja, tapi dia tidak melakukan sholat witir lagi. Karena dia sudah melakukan sholat witir di awal waktu, maka sisanya dia lakukan sholat malam saja. Namun tidak ada lagi sholat witir bagi dia. Supaya dengan demikian tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya. Dengan begitu, maka pertanyaan dalam bab fikih bahwa apakah boleh melakukan sholat sunnah setelah sholat witir terjawab. Ya. Kalau sekiranya berpendapat memegang pendapat Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan dia sholat malam saja tanpa melakukan sholat witir, otomatis pertanyaan tadi terjawab bahwa boleh melakukan sholat malam setelah melakukan sholat witir. Dan pendapat inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Dan pendapat ini dipegang oleh Syekh Al-Ubasam dan juga dipegang oleh Syekh Muhammad Hizam dan para a'immah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dan dari Ubay bin Ka'ab yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yutiru bisabihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berwitir, yakni melakukan sholat witir dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la. Ini pada rakaat yang pertama ya. Kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua, dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang ketiga. Kata Al-Hafidz rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Kata Al-Hafidz, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimana wa rahimahullah, dan Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i menambahkan dalam riwayat beliau wala yusallimu illa fi akhirihinna, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi ini sifat sholat Nabi pada 3 rakaat ini dilakukan sekaligus ya. 3 rakaat dilakukan dengan 1 salam. Karena menurut riwayat Nasa'i itu la yusallimu illa fi akhirihinna, Nabi tidak salam kecuali di akhir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salam
kecuali di akhir dari 3 rakaat itu. Iya. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, riwayat ini riwayat atau hadis Ubay bin Ka'ab ini adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh Al-Alama Albani rahimana wa rahimahullah di dalam Sahih Sunan Nasa'i, demikian pula di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Adapun Asy-Syaikh Muhammad Hizam hafizana wa hafizahullah, beliau menyatakan hadis ini sahih tanpa tambahan yang ada di dalam riwayat Nasa'i. Karena beliau mengatakan tambahan yang ada dalam riwayat Nasa'i itu adalah tambahan yang mungkar. Tambahan yang mungkar. Naam. Kenapa? Karena dia berasal dari jalan Abdul Aziz bin Khalid, dan dia ini rawi yang lemah. Sementara pada riwayat ini dia pun melakukan tafarrud, dia bersendirian, dia menyelisihi rawi-rawi lain yang banyak yang lebih kuat dari dia yang tidak menyatakan tambahan ini. Maka dengan demikian Syekh Muhammad Hizam mengatakan tambahan ini adalah syadzah. Ya, dia adalah nyeleneh, tambahan yang ganjil. Ya, ini isyarat bahwa ini adalah riwayat yang dhaif, tambahan ini. Ala kulli hal ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, meskipun tambahan ini dalam riwayat Nasa'i ini adalah secara sanad dia dhaif, tetapi di dalam hadis-hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Ya. Maka ada asalnya. Melakukan salat witir 3 rakaat dengan 1 salam itu ada asalnya dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang surat-surat yang disunnahkan dibaca dalam salat witir, yaitu surat Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Kalau seseorang membaca surat yang lain dari surat-surat ini maka sah saja salatnya. Ya. Tapi kalau dia mau mendapatkan pahala tambahan maka dia membaca surat-surat ini. Karena surat-surat ini adalah surat yang disunnahkan untuk dibaca di salat witir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.